Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Eka Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma brute force. Sebenarnya algoritma brute force itu ini pencocokan string yang ditulis ya, tanpa ini memikirkan peningkatan performa. Jadi dengan kata lain, kita akan mencari sebuah contoh, sebuah teks dengan pola yang random gitu, atau teks yang random dengan pola yang sudah sesuai. Jadi kita di sini ada tutorialnya juga. Di sini algoritmanya mulai mencocokkan pattern. Jadi di sini kita tulis, kita teks dulu aja. Teks di sini berupa nilai, berhubung dengan kita mencari penilaian nilai, maka di sini kita random aja lah ya. 30, 35, 80, terus 85, 90, random aja lah, 40, 30, 45, dan seterusnya. Untuk patternnya kita tulis 30 dengan 45. Nah, cara kerjanya itu kita ini dari kiri ke kanan. Jadi dari mulai gambar ini nih, dari gambar ini nih, gambar yang ini kan 30 tuh, sini 30, di sini juga 30, berarti udah sesuai kan. Tetapi untuk yang pattern kedua, ini sini 35, sini 45. Nah, itu tuh nggak boleh, atau dengan kata lain tidak terpenuhi. Berarti harus geser ke kanan, mulai dari 35 ke 30. Dicocokkan sampai seterusnya, sampai pokoknya semua patternnya cocok. Jadi 30 sini sama 30 sini dengan 45 sini, maka algoritmanya sudah berhenti sampai terpenuhi aja. Pokoknya dari kelebihan dari algoritma brute force ini menghasilkan algoritma yang standar pokoknya untuk permasalahan seperti penjumlahan, perkalian, dan kebetulan codingan kita menentukan nilai minimum dan maksimum, maka ini sesuai dengan codingan kita brute force ini. Tetapi kelemahannya ya beberapa algoritma brute force ini ya lambat lah gitu. Dan ini kadang-kadang nggak bisa diterima dengan codingan lain. Dah, itu saja penjelasan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sorting. Jadi sorting itu sendiri ialah proses untuk mengatur data dalam suatu urutan tertentu. Lalu kami men-sorting data tersebut dengan metode bubble sort. Sesuai dengan namanya, metode bubble sort tersebut terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di atas permukaan air. Karena berat jenis gelembung tersebut lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun selalu terapung ke atas permukaan. Secara umum, benda-benda yang berat akan terbenam dan benda-benda yang ringan akan terapung ke atas permukaan. Lalu dari ide tersebut, maka dalam pengurutan data array menggunakan metode ini ialah dengan menggelembungkan atau menarik data teringan atau terendah ke deret pertama bila kita ingin data terurut naik. Jadi intinya bubble sort ini adalah pengurutan dengan pertukaran nilai. Jadi kita ingin mengurut nilai misalkan dari angka terbesar ke angka terkecil, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ini adalah contoh simulasi atau cara kerja bubble sort. Sudah saya kerjakan, saya buat cara kerja simpelnya. Di sini ada array dengan jumlah angka 4. Lalu di sini ada variabel i
sama dengan 4, yaitu maksudnya adalah banyaknya jumlah dari data array tersebut. Lalu, variabel J ini adalah cara kerja perulangan sampai batas akhir pengecekan J4. Cara kerjanya adalah cara kerja pengulangannya dari baris 1 ke baris 2. Jika baris 2 ini lebih kecil dari baris pertama, itu akan dipindahkan ke baris kedua akan dipindahkan ke baris pertama. Lalu di J4 dilihat dari baris kedua ke baris ketiga. Jika baris kedua itu lebih besar atau lebih kecil dari baris ketiga, baris ketiga yang lebih kecil angkanya dari dibanding baris kedua akan dipindahkan ke baris kedua. Lalu batas akhir pengecekan J sama dengan 4. 1, 3, 2, 4. Selanjutnya perulangan kedua dari variabel I sama dengan 3 dan J sama dengan 2. Dilanjutkan lagi perulangannya J sama dengan 3. Dilihat dari baris ketiga dan baris kedua. Baris ketiga ini lebih kecil dibanding baris kedua, itu akan dipindahkan ke baris kedua. Jadi 1, 2, 3, 4. Selanjutnya batas akhir pengecekan J sama dengan 3, akhirnya adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ini adalah akhir hasil dari perulangan tersebut. Variabel I sama dengan 2, J sama dengan 2, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Saya akan menjelaskan kenapa batas akhir pengecekan ini selalu berkurang, karena pada saat perulangan J2 sampai J4 itu akan selalu dikurang min 1 pada saat batas akhir pengecekan. Jadi ini adalah contoh simulasi simple dari bubble sort itu sendiri. Terima kasih. Kami akan menjelaskan program Sierra yang kami kerjakan. Yang pertama itu deklarasikan row, M sebagai baris, yang kedua N sebagai kolom. Ini gunanya untuk membuat matriks 10 kali 10. Yang berikut adalah variabel global, dan di sini adalah tempat untuk mendeklarasikan variabel. Berikut apa masalahnya. Setelah itu di sesi pertama itu adalah membaca text file dan cetak seluruh elemen matriks. Nah, di sini kita akan membaca file dari .txt. File .txt itu berupa file char atau karakter. Nah, karena di .txt datanya berupa karakter, maka kita parsing dulu menjadi integer. Jadi fungsi ini tuh untuk memparsing data string ke integer. Setelah dirubah ke integer, kita masukkan data ke dalam matriks tersebut. Setelah itu selesai. Nah, di sesi kedua yaitu mengurutkan data dari besar ke kecil. Proses sorting ini menggunakan metode bubble sort. Di sini salah, yang benar adalah bubble sort. Metode bubble sort itu seperti metode yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Metode bubble sort itu terinspirasi dari gelembung-gelembung yang ada di air. Langsung saja ke codingannya. Yang pertama itu kita membuat nilai yang di dalam matriks tersebut diisi ke sebuah array. Jadi fungsi tampung ini adalah untuk menampung nilai dari di dalam matriks A, ya. Jadi istilahnya menampung baris ke 0. Setelah ditampung, maka di sini kita mulai mengurutkan nilai dari besar ke kecil. Di sini adalah proses mengurutkan. Jika nilai di I lebih besar dari J, maka nilai itu tersebut akan masuk ke tam. Nah, setelah itu nilai J ini akan masuk ke tampung I. Nah, setelah itu tampung yang ada di sini dimasukkan ke J. Nah, setelah proses pengurutan selesai, kita letakkan lagi apa yang ada di tampung tadi ke array 2 dimensi yang telah kita sediakan. Setelah itu kita cetak datanya tersebut. Jadi seperti ini. Untuk demonya seperti ini akan kita masukkan.
1/5 standar nilai. Nah, ini adalah data sebelum diurutkan. Jadi nilainya masih acak-acakan. Nah, ini adalah nilai atau data dalam matriks tersebut yang sudah diurutkan. Jadi itulah. Selanjutnya, untuk sesi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu sesi 3, yaitu pencarian elemen minimum dan maksimum. Di sini ada for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus. For j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Nah, untuk if a, i, j kurang dari min. Nah, di sini itu variabel akan diproses. Apabila nilai di dalam array 2D kurang dari min, maka nilai di dalam array tersebut akan masuk ke min. Untuk yang min. Selanjutnya yaitu untuk if a, i, j lebih besar dari max. Apabila nilai di dalam array 2D tersebut lebih besar dari max, maka nilai di dalam array tersebut akan masuk ke max. Ya, selanjutnya ini untuk printf-nya yaitu ada mahasiswa dengan nilai terkecil, n, mahasiswa dengan nilai terbesar, n, min, max. Oke. Ya, di sesi keempat sendiri yaitu mencari frekuensi kemunculan angka kurang dari standar dan lebih dari sama dengan standar. Yang case 1, searching bubble sort. Ya, untuk get time of day itu yaitu untuk CPU time-nya sendiri. Dan untuk zoom in itu artinya zoom yaitu menambahkan. Jadi apabila ada nilai yang kurang dari nilai standar, contohnya seperti ini. Di sini kita ada nilai standar sebesar 55. Oke. Nah, kalau untuk zoom in sendiri itu max dia digunakan untuk apabila ada nilai yang kurang dari 55, zoom in itu akan bertambah 1. Sebaliknya untuk sumak sendiri, apabila ada mahasiswa yang nilainya lebih dari 55, dia akan bertambah 1 juga. Begitu seterusnya. Oke. Selanjutnya yaitu untuk delta 2 sama dengan n.tv underscore sec min start .tv underscore sec sampai dengan 1 kali 6 ini adalah kode dari CPU time itu sendiri. Ya, sisanya itu untuk printf dari. Oke, berarti ini berikut adalah semua penjelasan untuk codingan serial dari tugas kami. Untuk yang paralel akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Berikut ini adalah program paralel dari codingan kita. Global void finmax ini adalah fungsi kernel untuk program pencarian nilai minimal dan nilai maksimal. Integer pointer A sebagai array dari matriks dan integer pointer B sebagai nilai untuk minimal dan integer pointer C sebagai nilai maksimal. Dan ini adalah codingannya. Kemudian ini deklarasi untuk variabel program kita. Kemudian berikut ini adalah codingan untuk memulai perhitungan clock time dari codingan kita. Kemudian ini adalah alokasi ruang untuk variabel device. Di sini untuk program pencarian nilai minimal dan maksimal membutuhkan 3 kuda malloc, yaitu A, B, dan C. Kemudian ini adalah codingan untuk membaca file yang berupa txt. Di sini kita
akan mengecek ada filenya atau tidak. Kemudian ini diinisialisasikan sebagai untuk I 0 dan J sama dengan 0. Setelah membaca, maka dia akan mencetak seluruh elemen matriks. Berikut ini adalah codingan untuk mencetak seluruh elemen matriks. Dan pada bagian ini adalah for untuk program pencarian minimal dan maksimal. Dan ini adalah, dan CUDA memcp ini yaitu tujuannya untuk mengcopy data dari variabel host ke variabel device. Kemudian ini adalah untuk memanggil fungsi kernel yang ada di atas ini. Kemudian dan ini mengcopy data dari variabel device ke variabel host. Jadi sebaliknya dari ini adalah sebaliknya dari ini. Dan ini adalah printf dari nilai maksimal dan nilai minimal dan maksimal. Kemudian ini adalah CUDA free ini untuk membebaskan alokasi ruang dan mengakhiri program. Dan ini adalah untuk menghentikan perhitungan waktu. Dan ini adalah rumus untuk menghitung jumlah clock time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldi. Yang selanjutnya adalah global void untuk mencari angka. Nah, di sini ada 4 elemen yang digunakan, yaitu int pointer a. Ini sebagai array-nya. Kemudian int pointer d sebagai summin, int pointer a sebagai summax, dan int pointer f sebagai standar dari nilai minimum untuk nilai remedial. Nah, selanjutnya adalah CUDA malloc. Nah, CUDA malloc ini sendiri adalah alokasi ruang untuk variabel device. Nah, di sini ada 3 untuk file angka, D, E, dan F. Nah, selanjutnya adalah sesi 7 untuk file angka. Di sini ada CUDA memcpy. Fungsinya itu copy data dari variabel host ke variabel device. Setelah di copy maka akan lanjut ke sesi 8, yaitu memanggil fungsi kernel. Jadi summin, summax, standar, dan array-nya akan dipanggil dan dimasukkan dalam fungsi ini. Setelah di copy, selanjutnya masuk ke sesi 9, yaitu CUDA memcpy. CUDA memcpy adalah copy data dari variabel device ke variabel host. Jadi setelah dari sesi 7 jadi memasukkannya ke device, diproses, kemudian akan dikembalikan lagi ke host. Setelah itu masuk ke sesi 10, yaitu menampilkan hasil dari proses tadi. Yang ditampilkan ini adalah mahasiswa yang ikut remedial dan mahasiswa yang tidak ikut remedial. Setelah ditampilkan masuk ke sesi 11, yaitu CUDA free. CUDA free adalah membebaskan alokasi ruang dan mengakhiri program. Setelah program diakhiri, clock time-nya akan di stop. Setelah di stop, akan dilakukan proses perhitungan clock yang terjadi selama proses coding berlangsung. Berikut adalah hasil running dari program paralel yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, kita cek dulu coding kita betul atau enggak. Nah, di sini udah ada keterangannya bahwa coding kita sukses. Langsung aja di run. Nah, ini adalah tampilan daftar nilai ujian mahasiswanya.
Kemudian ini adalah hasil tampilan dari proses find min max-nya. Kemudian untuk ini tampilan untuk proses find angka dari jumlah mahasiswa yang harus ikut remedial dan tidak harus ikut remedial. Kemudian untuk program paralel ini kami tidak menggunakan sorting, karena jika kami menggunakan sorting, data yang turun itu berdasarkan thread, bukan berdasarkan row dan kolomnya. Dan juga karena minimnya kemampuan kami dalam hal pengetahuan tentang program paralel, sehingga sangat sulit untuk kami untuk memparalelkan program sorting tersebut. Sekian untuk program paralel.